Salam jumpa dalam kasih, saudaraku jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Ya, waktu berlalu begitu cepat ya, kita berjumpa kembali hari ini, Jumat 9 Juni 2023. Saudara, jikalau kita melihat kepada rutinitas atau aktivitas keseharian kita, ketika kita bangun tidur, sarapan, kita bekerja, kita kembali ke rumah, kita berinteraksi dengan keluarga, dan lalu beristirahat kembali. Ada banyak peristiwa terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Sadarkah saudara, ketika kita mau mencermati aktivitas demi aktivitas yang berlalu itu, sesungguhnya ada intervensi Allah di dalamnya. Di dalam hal yang kita lihat sebagai hal biasa yang kita lakukan ataupun yang tidak biasa kita lakukan. Saudara, saya akan bawa kita pada sebuah perenungan yang berjudul Mainstream dan Anti-Mainstream. Nats firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 hingga yang ke-10. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Paulus ke Roma, perjalanan misi Paulus yang terakhir ini, ada banyak hal di dalamnya, intervensi ilahi yang begitu luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 28. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Perhatikan saudaraku, ada perubahan sikap di sini. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, saya mau ajak kita untuk mengenal Pulau Malta ya. Pulau Malta ini adalah pulau yang terjauh dari gugusan pulau-pulau lain. Dia berada di antara Pulau Sisilia dan benua Afrika. Terjauh dari pulau lainnya di Mediterania. Jaraknya itu sekitar 97 km dari Pulau Sisilia. Nah, penduduk Pulau Malta ini dinilai pada saat itu adalah orang-orang yang tidak beradab. Saudara, apa yang Paulus alami? Dia terombang-ambing di tengah lautan, hampir karam kapal, dan tentu itu mengancam jiwanya, berserta dengan para kru-kru dan penumpang kapal lainnya. Tetapi dengan ajaib Tuhan menyelamatkan mereka dan akhirnya mereka dapat terdampar di Pulau Malta ini. Dan begitu luar biasa ketika kita mendengar atau membaca bagaimana penduduk pulau itu menyambut mereka dengan sangat ramah. Mereka menyalakan api besar. Mengapa? Karena apa yang mereka alami adalah mereka basah kuyup. Mereka kedinginan. Apa yang mereka butuhkan tentu kehangatan. Melalui apa? Api besar.
Dan mereka diajak untuk ke situ, dan walaupun saat itu juga sedang hujan dan hawanya dingin, sehingga dibutuhkan api yang sangat besar untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi sebuah respon yang ajaib dari penduduk pulau yang dianggap tidak beradab itu di dalam menyambut orang asing, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terdampar di pulau itu. Yang tentu kalau mereka tidak beradab, secara logika atau kebiasaannya adalah di zaman itu adalah diserang, dirampok, atau dibunuh, dan sebagainya. Namun, kita dapat melihat sebuah respon yang luar biasa. Mereka menyambut dengan ramah. Tentu ketika kita merenungkan, itu biasa saja. Kalau kita dalam pola berpikir dunia umumnya. Tetapi sesungguhnya saudara, kalau kita percaya, orang itu bisa mempunyai beban, mempunyai keramahan, mempunyai hati yang mau menolong, itu semua karena ada Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, ataupun bisa kita anggap kebiasaan, tetapi ada Tuhan yang membuat itu di luar kebiasaan. Karena tidak beradab boleh menyambut orang asing. Nah, yang berikutnya kita menyaksikan bagaimana Paulus ketika itu dipagut seekor ular beludak. Dan dalam pandangan orang waktu itu yang menyaksikan itu, mereka melihat, wah, ini memang orang salah, orang berdosa. Ini pikiran umum kepada orang yang mengalami celaka, mengalami kesulitan. Itu selalu berpikir, ya salahmu, kamu pasti ada dosa, kamu ada sesuatu yang di masa lalu yang gak benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah justifikasi dunia, cara pandang dunia yang seperti itu. Tetapi saudara, kita bisa melihat bagaimana Paulus menghadapi ular itu dengan tenang. Dia mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, dalam peristiwa ini kita semakin yakin ya, wah, ini tentu ada sesuatu intervensi yang ilahi, intervensi dari kuasa yang jauh lebih tinggi. Ya, Tuhan terkadang bekerja dengan cara yang seperti itu, saudara. Ada kadangkala kita itu merasa hal-hal biasa saja. Sebenarnya ada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan terus bekerja dalam setiap situasi. Dan jikalau dia memandang perlu, dia akan berintervensi secara supranatural. Termasuk di dalam hal Paulus dipagut ular itu. Sehingga orang-orang yang tadinya berpandangan sinis, berpandangan cara pikir dunia bahwa ini orang salah, Paulus berdosa, Paulus pasti melawan kuasa ilahi dan sebagainya. Bahkan sekarang mereka berbalik melihat Paulus sebagai, wah, ini seorang dewa. Ya, begitulah dunia melihat kepada manusia, begitu ya. Kalau salah disalah-salahin, kalau hebat, wah, ini diagung-agungkan. Tetapi sesungguhnya yang tidak berubah sebetulnya adalah Tuhan, bukan saudara? Jadi yang harus kita tinggikan, kita agungkan adalah Tuhan. Nah, saudara, sesungguhnya apa yang Paulus alami ini jauh lebih daripada itu. Apa sih tujuan ilahi? Kita harus menangkap itu. Ternyata setelah itu Paulus diundang makan, mereka semua ya, diundang makan oleh seorang gubernur di pulau itu yang namanya Publius. Dan ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakan dan ayah Publius menjadi sembuh. Dan banyak orang-orang sakit di pulau itu disembuhkan melalui tangan Rasul Paulus. Ini adalah maksud Tuhan yang membawa Rasul Paulus dan orang-orang itu terdampar di Pulau Malta. Dan tentu saudara, mereka yang disembuhkan, mereka dapat melihat bagaimana kuasa, cara Tuhan yang menyertai, yang memimpin hidup Paulus itu, memakai Paulus untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya mau menutup renungan ini dengan sebuah peristiwa yang saya pernah alami kurang lebih ya mungkin 15-an tahun yang lalu, ketika saya dalam sebuah perjalanan kerja ya di Pantura, di Raya Dandes, daerah Lamongan situ. Setelah saya turun dari pabrik perusahaan saya kerja dulu, itu ketika itu sudah menjelang senja. Saya mau pulang dan waktu itu saya mengendarai kendaraan itu dan ngegas untuk tancap gas karena di depan saya kosong.
Namun tiba-tiba sepeda yang tadinya berada di tepi itu memotong jalan, berbalik arah, sehingga mobil saya menyentuh dia, menghantam dia, dan dia terlempar. Saya kaget saudara waktu itu, karena ban roda itu saya kerasa gegek gitu ya, gegek 2 kali. Berarti ban roda saya itu melindas tubuh dia atau sepedanya. Nah, ketika itu saudara, saya berhenti. Saya berdiam karena saya tahu ini daerah panas. Saya sudah tahu bahwa daerah ini seringkali kalau orang tabrak gini langsung diantemi gitu ya, dikeroyok, dipukul, dihabisi begitu. Saya diam dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Mobil saya kunci, lalu saya datang menghadap kerumunan yang sedang mengerumuni korban tersebut. Tiba-tiba saudara, ada seorang bapak datang. Bapak tenang aja, Bapak tidak salah katanya. Saya kaget. Ini sesuatu yang anti mainstream, tidak biasa dari berita yang saya dengar. Ayo Pak, kita angkat korban, kita bawa ke puskesmas. Iya Pak, saya tadi kaget loh. Tiba-tiba dia motong. Iya Bapak tidak salah, tenang aja, kita bawa ke puskesmas. Wow, bukankah ini sebuah intervensi ilahi, pemeliharaan Allah dalam hidup saya saat itu? Saya bersyukur. Saya tidak mengalami apa yang saya dengar, saya dengarkan, saksikan, ataupun berita-berita yang berlangsung pada saat itu tentang pengeroyokan korban tabrakan di daerah itu. Puji Tuhan, saudara, demikianlah cara Tuhan memelihara, menjaga orang-orang yang dikasihinya, baik itu secara alami ataupun secara tidak alami, supranatural. Ada cara Tuhan. Percayalah saudara, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada satu pribadi yang terus menjaga dan menopang kita. Teruslah bersandar padanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja dalam setiap hal bagian kehidupan kami, hari lepas hari, detik demi detik, peristiwa demi peristiwa. Ada campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu, baik secara wajar ataupun secara supranatural. Tuhan bekerja. Itulah iman percaya kami. Tuntunlah kami, peganglah tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.